Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Bapak Azharan Lutfan, kemudian saya sendiri Duli Darojatul Aula, Bapak Kartono Dwi Seputro, dan Bapak Muhammad Faris Junaidi akan menyampaikan review paper yang berjudul The Role of Artificial and Non-Artificial Intelligence in the New Product Success with Moderating Role of New Product Innovation, A Case of Manufacturing Company in China, yang ditulis oleh Hao Jianjun, Yi Yao, Jafarin Hamid, Hafiz Wakas Kamran, Muhammad Atif Nawas, Rumaisa Abdas, dan Ataul Karim Patwari tahun 2021 yang berjudul The Role of Artificial and Non-Artificial Intelligence in the New Product Success with Moderating Role of New Product Innovation, A Case of Manufacturing Company in China, yang dipublikasikan oleh Complexity dengan artikel ID 8894287 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, Magister Sains IPU, dan Ibu Dr. Insinyur Nini Fajar Puspita, Magister Engineering dalam mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi kelas G. Adapun isi materi yang akan kami sampaikan, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat adalah temuan penelitian, lalu yang kelima adalah diskusi dan implikasi, kemudian yang keenam adalah kesimpulan dan keterbatasan, dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan. Adapun pendahuluan atau latar belakang dari penelitian ini adalah persaingan pasar yang ketat dan perubahan selera pelanggan mendorong inovasi dalam produk baru dan strategi bisnis. Produk baru harus mampu beradaptasi dengan perubahan pasar sehingga diperlukan inovasi dalam produk baru. Keberhasilan produk baru ini bergantung pada perubahan kebijakan bisnis, strategi pemasaran, inovasi, serta inovasi dalam produksi dan manajemen. Kecerdasan buatan atau AI mempunyai peran dalam keberhasilan produk, yaitu membantu dalam mendapatkan informasi pasar terbaru, memungkinkan adopsi teknologi inovatif dan efisiensi produksi, serta memfasilitasi distribusi produk dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, peran kecerdasan non-buatan juga membantu memahami kebutuhan pelanggan dan tren pasar. Kecerdasan emosional meningkatkan interaksi pelanggan dan strategi pemasaran. Kecerdasan spiritual juga mendorong etika bisnis dan kepercayaan pelanggan. Perusahaan manufaktur di Cina telah mengadopsi kecerdasan buatan dalam produksi dan pemasaran. Kombinasi kecerdasan buatan dan kecerdasan non-buatan meningkatkan daya saing produk baru. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk menguji pengaruh kecerdasan buatan dan non-buatan terhadap keberhasilan produk baru. Lalu yang kedua adalah menganalisis peran dari inovasi produk baru dalam hubungan antara kecerdasan buatan dan non-buatan dengan keberhasilan produk baru. Lalu yang ketiga adalah memberikan wawasan bagi perusahaan manufaktur dalam mengembangkan strategi inovasi berbasis kecerdasan buatan dan non-buatan. Ruang lingkup penelitian yaitu berfokus pada perusahaan manufaktur di Cina yang semakin mengintegrasikan kecerdasan buatan atau AI dan kecerdasan non-buatan dalam peluncuran produk baru dan upaya pemasaran. Selanjutnya, terkait dengan tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Azharan Lutfan. Baik, terima kasih Bu Duri. Bagian kedua terkait tinjauan pustaka. Dalam studi ini terdapat 7 hipotesis yang diuji. Hipotesis 1, kualitas infrastruktur teknis berhubungan positif dengan kesuksesan produk baru. 1. Kualitas infrastruktur teknis atau technical infrastructure quality adalah tulang punggung organisasi dalam mencapai keunggulan kompetitif produk baru. Kedua, jaringan komunikasi berkualitas tinggi memungkinkan akses informasi mutakhir dan tepat waktu, mendukung strategi produksi dan pemasaran inovatif serta efektivitas promosi.
Yang ketiga, kecerdasan buatan meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses manufaktur, dan menjaga standar kualitas produk. Yang keempat, perusahaan manufaktur di Tiongkok dengan infrastruktur unggul memiliki keunggulan kompetitif lebih tinggi dalam pemasaran dan keberhasilan produk baru. Hipotesis yang kedua, H2, kapabilitas manajemen berhubungan positif dengan kesuksesan produk baru. Yang pertama, pendekatan Results Based View atau RBV menekankan integrasi strategi sumber daya organisasi yang unik dan bernilai untuk mencapai hasil pasar yang unggul. Kedua, mendorong inovasi dengan mengkonfigurasi ulang sumber daya, proses, dan metode produksi agar selaras dengan tuntutan pasar. Yang ketiga, perusahaan manufaktur di Tiongkok dengan kapabilitas manajemen tinggi memiliki keunggulan dalam memperkenalkan produk baru dan membedakan diri dalam persaingan pasar. Dan yang hipotesis ketiga ini terkait keahlian personel berhubungan positif dengan kesuksesan produk baru. Pertama, keahlian personel mencakup keterampilan teknis, analitis, kognitif, dan motivasional. Kedua, mendorong kreativitas dalam produksi dan keberhasilan pemasaran produk baru. Ketiga, mendukung akuisisi, pengetahuan, dan pemecahan masalah dalam operasi produksi. Yang keempat, mendorong kinerja yang proaktif dan etis. Kemudian yang kelima, meningkatkan deteksi cacat produk dan pengambilan keputusan yang optimal sehingga menghasilkan produk berkualitas tinggi dan daya saing yang lebih kuat. Next, selanjutnya, berikutnya, terkait hipotesis yang keempat, terkait kebaruan produk baru, memoderasi hubungan antara kecerdasan buatan yang mencakup kualitas infrastruktur teknis, kapabilitas manajemen, dan keahlian personel dengan kesuksesan produk baru. Pertama, inovasi produk baru menjadi kunci untuk mempertahankan keunggulan kompetitif karena pelanggan cenderung lebih menyukai produk baru. Kedua, manajemen yang kompeten dan personel terampil dapat mengkonfigurasi ulang sumber daya dan proses bisnis untuk menyesuaikan dengan proses pasar. Yang ketiga, semakin tinggi tingkat inovasi, semakin kuat hubungan antara kecerdasan buatan dan kesuksesan produk baru. Kemudian, hipotesis yang kelima terkait kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap kesuksesan produk baru, yakni pertama, kecerdasan emosional meningkatkan keterampilan pribadi dan praktik bisnis untuk memastikan produk sesuai dengan ekspektasi pelanggan yang terus berubah. Kedua, memperkuat kepercayaan pelanggan, memperluas jangkauan pasar, dan mendukung kesuksesan produk baru. Hipotesis yang keenam ini terkait kecerdasan spiritual berhubungan positif dengan kesuksesan produk baru. Pertama, kecerdasan spiritual atau SI pertama kali diperkenalkan oleh Dana Zohar. Yang kedua, integritas yang dibangun melalui kecerdasan spiritual memperkuat kepercayaan pelanggan yang merupakan faktor kunci dalam menjamin kesuksesan produk baru di pasar. Yang terakhir ini terkait hipotesis yang ketujuh, yakni inovasi produk secara signifikan memoderasi hubungan antara kecerdasan pembuatan atau kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual dengan kesuksesan produk baru, yakni kecerdasan emosional mendorong inovasi berbasis preferensi pasar dan kecerdasan spiritual mendorong praktik bisnis etis dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kombinasi ini memperkuat hubungan antara kecerdasan non-buatan dan kesuksesan produk baru. Inovasi produk sebagai moderator peningkatan dampak hubungan tersebut. Berikutnya, terkait bagian ketiga terkait metode penelitian. Terkait metode penelitian yakni desain penelitian. Yang pertama ini pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena data dikumpulkan melalui kuesioner tertutup yang bersifat numerik. Kuesioner diberikan khusus kepada karyawan yang bekerja di Departemen Penelitian dan Pengembangan pada perusahaan manufaktur di Tiongkok. Mereka dianggap paling memahami proses inovasi dan teknologi di perusahaan. Kedua ini terkait teknik sampling.
menggunakan kombinasi purposive sampling dan random sampling, yakni purposive digunakan karena peneliti hanya memilih responden yang memenuhi kriteria tertentu, misalnya terlibat langsung dalam inovasi produk. Sedangkan random sampling dipakai agar data tetap mewakili populasi secara umum dan menghindari terjadinya bias. Kemudian yang ketiga, jumlah kuesioner dan tingkat respons. Kuesioner ini dibagikan ke 990 orang dan 760 diantaranya valid dan dapat diolah. Tingkat responnya itu 74,77%, yang tergolong sangat baik untuk riset lapangan berbasis survei. Dan yang terakhir, analisis data PLSSM. Ini data analisis menggunakan aplikasi Smart PLS dengan metode PLSSM atau Partial Least Square Structural Equation Modeling. Metode ini cocok digunakan untuk model kompleks dengan banyak variabel laten seperti penelitian ini. Next, berikutnya metode penelitian. Eh, Slide ini terkait populasi dan sampel, menyajikan data karakteristik responden, yakni pendidikan, status pekerjaan, lama masa kerja dalam bentuk diagram pie plus narasi. Pertama, pendidikan responden. Di sini mayoritas responden dalam penelitian ini memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, di mana 75% pendidikan magister, 21% sarjana, hanya 2% yang bergelar doktor, dan sisanya memiliki pendidikan lain. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar respon dan memiliki kapasitas pengetahuan dan pengalaman yang relevan terhadap isu inovasi dan teknologi, sehingga data yang diperoleh lebih kredibel. Kedua, sifat pekerjaan responden sendiri. Bagian besar responden, 57%-nya ini adalah karyawan tetap, sedangkan 40% status kontrak, 3% lainnya merupakan pekerjaan dengan status berbeda. Ini karena menunjukkan bahwa responden memiliki keterlibatan jangka panjang dalam proses bisnis, khususnya dalam inovasi produk dengan pengembangan teknologi perusahaan. Yang ketiga, lama masa kerja responden. Sebanyak 48% responden telah bekerja 2 hingga 5 tahun, sehingga 19% memiliki pengalaman kerja 6 hingga 10 tahun, dan 12% sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah cukup lama bekerja di perusahaan dan dapat memberikan jawaban yang mendalam terkait kebijakan inovasi dan penerapan teknologi di tempat mereka kerja. Kemudian berikutnya, metode penelitian berikutnya variabel penelitian. Di sini metode penelitian variabel dan kerangka teoritis. Di bagian kiri bisa kita lihat terkait variabel penelitiannya, variabel independen. Eh, Variabel independen atau bebas dari dua jenis kecerdasan ya. Yang pertama itu kecerdasan buatan, AI, mencakup ada kapabilitas manajemen, kualitas infrastruktur teknis, keahlian personel. Kemudian kecerdasan non buatan terdiri dari kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, di item yang masing-masingnya berbeda. Kemudian terkait uh, variabel moderator, ini terkait inovasi produk baru. Kemudian variabel dependen, keberhasilan produk baru atau NPS. Kemudian di bagian bawah, hipotesis penelitian ini ada H1, kecerdasan buatan memiliki pengaruh langsung terhadap keberhasilan produk baru. H2, kecerdasan non buatan juga berpengaruh langsung terhadap keberhasilan produk baru. Kemudian mediator inovasi produk baru dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara kecerdasan buatan dan keberhasilan produk baru. Bisa dilihat di sebelah kanan ini terkait kerangka teoritis. Kalau gambar ini adalah visualisasi dari hubungan antara variabel dalam penelitian. Terlihat bahwa kecerdasan non-buatan atau emosional dan spiritual dan kecerdasan buatan, infrastruktur, manajemen, dan personel sama-sama mempengaruhi keberhasilan produk baru. Di sisi lain, ada peran moderasi dari inovasi produk yang berfungsi sebagai penengah. Baik, terima kasih. Berikutnya, temuan penelitian akan dilanjutkan oleh Pak Kartono. Baik, saya lanjutkan untuk bagian keempat, temuan penelitian. Untuk memastikan bahwa model pengukuran telah akurat dan data yang digunakan dapat dipercaya, maka dilakukan uji validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen digunakan untuk mengungkapkan hubungan antar konstruk.
Pada semua konstruk dalam penelitian ini telah memenuhi syarat validitas konvergen, yang berarti instrumen pengukuran yang digunakan adalah valid dan reliable untuk mengukur setiap dimensi, seperti kecerdasan emosional, spiritual, kapabilitas manajemen, keahlian personel, dan inovasi produk. Tabel 1 memiliki validitas konvergen yang baik berdasarkan 3 kriteria. Pertama, loading factor dengan nilai lebih dari 0,5, menunjukkan bahwa semua konstruk memiliki nilai loading di atas 0,5 yang berarti bahwa indikator-indikator tersebut cukup kuat dalam mengukur konstruknya masing-masing. Yang kedua, average variance extract atau disingkat AVE yang lebih besar dari 0,5, menunjukkan konsistensi internal yang sangat baik. Misalnya New Product Innovation memiliki AVE tertinggi, yaitu sebesar 0,747. Yang ketiga, Composite Reliability atau disingkat CR dengan nilai lebih dari 0,7 dan Cronbach alpha lebih dari 0,7. Semua konstruk memiliki nilai CR dan alfa di atas ambang batas yang menunjukkan konsistensi dan reliabilitas instrumen pengukuran yang tinggi. Berikutnya, uji validitas diskriminan. Metode pemeriksaan validitas diskriminan yang pertama menggunakan Fornell-Larker dan cross-loading. Pertama, untuk metode Fornell-Larker, didapatkan semua nilai diagonal lebih besar dari nilai korelasi antar konstruk. Ini berarti tidak ada korelasi tinggi antar variabel, sehingga menunjukkan bahwa setiap variabel dalam model ini benar-benar mengukur hal yang berbeda satu sama lain. Dengan demikian, validitas diskriminan terpenuhi dan valid. Sebagai contoh, kecerdasan emosional memiliki nilai diagonal 0,778 yang lebih besar dibandingkan nilai korelasinya dengan konstruk lain. Inovasi produk baru memiliki nilai diagonal 0,867 yang lebih tinggi dari korelasi dengan variabel lain. Berikutnya, untuk metode cross-loading, tabel di sebelah kiri menunjukkan nilai cross-loading dari setiap indikator terhadap masing-masing konstruksi. Idealnya, setiap indikator harus memiliki loading tertinggi pada konstruksinya sendiri untuk menunjukkan validitas diskriminan yang baik. Misalnya kita ambil indikator EI1, bagian dari variabel kecerdasan emosional atau EI. Nilai loading EI1 terhadap EI adalah 0,848. Nilai loading EI1 terhadap variabel lain seperti MC, manajemen capability adalah 0,384. Terhadap NPI, New Product Innovation, adalah 0,467. Terhadap NPS, New Product Success, adalah 0,481. Terhadap PE, Personal Expertise, adalah 0,48. Terhadap SI, Spiritual Intelligence, adalah 0,471. Terhadap TEQ, Technical Infrastructure Quality, adalah 0,442. Karena nilai 0,848 pada EI adalah yang tertinggi dibanding nilai pada konstruk lain, maka indikator EI1 memiliki hubungan paling kuat dengan variabelnya sendiri, EI. Kemudian, berikutnya, untuk memeriksa validitas diskriminan, untuk tahapan berikutnya dengan menggunakan metode heterotrade monotrade atau disingkat HTMT. HTMT membandingkan korelasi antar variabel yang berbeda atau heterotrade dengan korelasi antar variabel yang sama atau monotrade. Artinya seberapa jauh konstruk-konstruk yang berbeda benar-benar berbeda satu sama lain. Nilai rasio HTMT lebih rendah dari 0,9 yang menunjukkan tidak ada korelasi tinggi antar konstruk. Ini menunjukkan validitas diskriminan yang valid. Hubungan antar variabel laten dapat digunakan untuk menguji hipotesis.
Gambar 5 di sebelah kanan menampilkan validitas dan reliabilitas model pengukuran berdasarkan indikator yang mengukur setiap konstruk laten. Konstruk laten seperti EI, MC, PE, SI, TIQ, NPI, NPS ditampilkan dalam lingkaran. Indikatornya ditunjukkan dengan kotak yang memiliki nilai loading factor. Untuk nilai loading factor menunjukkan seberapa kuat setiap indikator mengukur variabel laten. Nilai di atas 0,7 dianggap valid. Beberapa indikator memiliki loading di bawah 0,7. Contohnya SI2 dengan nilai 0,513 yang mungkin perlu ditinjau ulang. Koefisien jalur, path koefisien digambarkan dengan panah antar konstruk menunjukkan hubungan antar variabel dengan nilai koefisien. Hubungan variabel moderasi, variabel interaksi seperti PE bintang NPI, MC bintang NPI, TIQ bintang NPI, SI bintang NPI ditunjukkan dengan lingkaran hijau. Reliabilitas model nilai tengah konstruk utama MPS senilai 0,604 menunjukkan koefisien determinasi atau R kuadrat yang menggambarkan seberapa baik variabel independen menjelaskan variabel dependen. Model pengukuran menunjukkan indikator dengan loading factor yang sebagian besar valid. Hubungan antar variabel ditampilkan dengan koefisien jalur yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis. Dan beberapa indikator perlu dievaluasi jika memiliki loading rendah, itu di bawah 0,7. Berikutnya, untuk analisa jalur, path analysis pada tabel 5, ditujukan untuk nilai beta, menunjukkan seberapa kuat hubungan antar dua variabel. Nilai p-value lebih kecil dari 0,05 menunjukkan hubungan yang signifikan. Hasil menunjukkan bahwa keberhasilan produk baru sangat dipengaruhi oleh faktor internal organisasi seperti kapabilitas manajemen, keahlian personel, kecerdasan emosional dan spiritual, serta infrastruktur teknis. Namun peran inovasi produk sebagai moderator tidak konsisten, hanya berpengaruh positif pada kecerdasan emosional dan negatif pada kecerdasan spiritual. Berikutnya, untuk hasil analisis jalur ditunjukkan dalam diagram di sebelah kiri, menggambarkan hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian. Di dalam diagram menunjukkan hubungan kausal antar variabel laten. Setiap panah di diagram dilengkapi dengan nilai koefisien jalur atau beta yang menunjukkan kekuatan dan arah pengaruh antar variabel. Variabel-variabel seperti kualitas infrastruktur teknis atau TIQ dan kapabilitas manajemen atau MC memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap keberhasilan produk baru atau MPS. Kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual juga menunjukkan pengaruh positif terhadap NPS meskipun dengan nilai koefisien yang lebih kecil dibandingkan variabel TIQ. Diagram tersebut mencakup interaksi atau efek moderasi yang menunjukkan bagaimana inovasi produk baru mempengaruhi hubungan antara variabel independen, baik kecerdasan buatan dan non-buatan dengan NPS. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat inovasi produk dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh langsung variabel lain terhadap NPS. Nilai loading factor dari indikator-indikator misalnya nilai 70,563 untuk TIQ1 menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut secara signifikan mewakili konstruk yang diukur. Hal ini mendukung keandalan model pengukuran dalam menilai variabel-variabel laten. Untuk membedakan peran dan kekuatan kontribusi variabel, variabel dengan pengaruh lebih tinggi ditandai dengan warna biru dan kuning pada elemen diagram. Berikutnya, untuk bagian kelima, diskusi dan implikasi akan dijelaskan oleh Pak Faris. Baik, bagian kelima, diskusi dan implikasi. Yang pertama terkait kualitas infrastruktur teknis dalam kecerdasan buatan. Penelitian ini menemukan bahwa kualitas infrastruktur teknis dalam kecerdasan buatan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap keberhasilan produk baru.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kesuksesan produk baru bergantung pada kualitas infrastruktur teknis organisasi. Infrastruktur yang lebih baik meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pengambilan keputusan, serta mendukung inovasi dalam produksi dan pemasaran. Sehingga perusahaan dengan infrastruktur teknis yang lebih maju, lebih mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan meningkatkan daya saing produk baru mereka. Implikasi manajerial, perusahaan manufaktur harus mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk pengembangan infrastruktur teknis guna meningkatkan inovasi produk baru. Investasi dalam teknologi seperti IoT, AI, dan analitik data dapat membantu perusahaan mengoptimalkan operasional dan meningkatkan daya saing produk baru mereka. Next. Yang kedua terkait kapabilitas manajemen dan keberhasilan produk baru. Penelitian ini menjelaskan bahwa kemampuan manajerial dalam kecerdasan buatan berkontribusi secara positif terhadap keberhasilan produk baru. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa perusahaan dengan manajemen yang kuat cenderung lebih sukses dalam meluncurkan dan memasarkan produk baru. Kapabilitas manajemen membantu menciptakan strategi bisnis yang lebih baik, merancang proses produksi yang lebih efisien, dan merespon perubahan pasar dengan lebih cepat. Manajer yang memiliki pemahaman mendalam tentang implementasi kecerdasan buatan dalam bisnis dapat membuat keputusan yang lebih akurat dan berbasis data, meningkatkan efektivitas strategi inovasi. Implikasi manajerial, perusahaan harus meningkatkan keterampilan manajemen dalam memanfaatkan kecerdasan buatan untuk inovasi produk baru. Program pelatihan dan pengembangan kepemimpinan berbasis teknologi dapat membantu manajer mengoptimalkan strategi inovasi. Next. Yang ketiga terkait keahlian personel dan dampaknya terhadap produk baru. Keahlian personel memiliki hubungan yang positif dengan kesuksesan produk baru. Karyawan dengan keterampilan teknis dan analitis yang tinggi lebih mampu mengelola inovasi dan memastikan kualitas produk tetap tinggi. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa pengembangan keterampilan karyawan berkontribusi pada kreativitas dan daya saing produk di pasar. Karyawan yang memiliki keterampilan tinggi lebih mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, terutama dalam penerapan kecerdasan buatan di proses produksi dan pemasaran. Implikasi manajerial, perusahaan harus berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan keahlian teknis dan analitis karyawan. Program pelatihan berbasis kecerdasan buatan dan teknologi digital harus diterapkan untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam mendukung inovasi produk baru. Next. Berikutnya terkait peran inovasi produk baru. Penelitian ini mengevaluasi peran inovasi produk baru sebagai faktor antara tiga dimensi kecerdasan buatan, yakni kualitas infrastruktur teknis, kemampuan manajerial, dan keahlian personalia, dan keberhasilan produk baru. Inovasi produk baru tidak memiliki efek yang signifikan antara ketiga dimensi kecerdasan buatan dan keberhasilan produk. Hasil ini bertentangan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang mana menyatakan bahwa inovasi dapat memperkuat hubungan antara kecerdasan buatan dan kesuksesan produk baru. Implikasi manajerial, perusahaan perusahaan tetap harus mendorong inovasi produk baru, tetapi perlu mempertimbangkan faktor lain seperti strategi pemasaran dan adaptasi teknologi agar inovasi lebih efektif. Inovasi tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus didukung oleh infrastruktur teknis, manajemen yang kuat, dan tenaga kerja yang terampil. Next. Selanjutnya, terkait kecerdasan emosional terhadap produk baru. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa kecerdasan emosional yang merupakan bagian dari kecerdasan non-buatan memiliki pengaruh positif terhadap keberhasilan produk baru. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kecerdasan emosional dapat meningkatkan kreativitas, meningkatkan hubungan kerja yang lebih baik, dan meningkatkan inovasi produk. Individu dengan kecerdasan emosional yang lebih tinggi mampu beradaptasi dengan perubahan pasar, memahami kebutuhan pelanggan, dan bekerja dalam tim secara lebih efektif, sehingga berkontribusi terhadap inovasi dan keberhasilan produk baru. Kecerdasan emosional juga memungkinkan manajer dan karyawan untuk mengambil keputusan yang lebih baik, terutama dalam lingkungan yang penuh tekanan dan persaingan bisnis yang ketat. Implikasi manajerial,
Perusahaan perlu mengembangkan pelatihan kecerdasan emosional bagi karyawan dan manajer, karena hal ini berkontribusi terhadap peningkatan kreativitas dan produktivitas dalam inovasi produk. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Duri. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan keterbatasan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu yang pertama adalah kecerdasan buatan meningkatkan inovasi dan efisiensi operasional sehingga memainkan peran kunci dalam pengembangan produk baru. Lalu yang kedua adalah kecerdasan non-buatan, yaitu emosional dan spiritual, membantu dalam membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan meningkatkan kinerja organisasi. Lalu yang ketiga adalah perusahaan harus fokus pada kombinasi optimal antara inovasi teknologi dan kecerdasan emosional dalam strategi mereka untuk memastikan keberhasilan produk baru di pasar yang kompetitif. Keterbatasan yang dapat diambil yaitu adalah studi ini hanya berfokus pada tiga dimensi kecerdasan buatan dan dua dimensi kecerdasan non-buatan dalam kaitannya dengan keberhasilan produk baru. Serta penelitian ini hanya menguji dampak kecerdasan buatan dan non-buatan terhadap inovasi produk baru dalam industri manufaktur di Cina. Lalu selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yaitu yang pertama, penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi perusahaan manufaktur yang ingin meningkatkan strategi inovasi produk mereka melalui pemanfaatan kecerdasan buatan dan kecerdasan non-buatan. Lalu yang kedua adalah penelitian ini menggabungkan dua pendekatan yang jarang dikaji secara bersamaan, yaitu kecerdasan buatan atau AI dan kecerdasan non-buatan, yaitu emosional dan spiritual, sehingga memberikan perspektif yang lebih holistik terhadap keberhasilan produk baru. Sedangkan kekurangan dari studi ini adalah yang pertama, studi ini hanya berfokus pada tiga dimensi kecerdasan buatan dan dua dimensi kecerdasan non-buatan dalam kaitannya dengan keberhasilan produk baru. Lalu yang kedua adalah penelitian ini hanya menguji dampak kecerdasan buatan dan non-buatan terhadap inovasi produk baru dalam industri manufaktur yang ada di Cina, sehingga membuat penelitian ini kurang dapat digeneralisasi ke industri lain dan negara lain. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.